Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat dan siap kembali untuk mengikuti pembelajaran daring. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, jadilah orang yang selalu bijak, sehingga menjadikan belajar itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan karena keterpaksaan. Seperti biasa, awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur teks berita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Tujuan pembelajaran tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah pembelajaran ini diharapkan yang pertama, kalian bisa meringkas pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan bisa memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Sebelum kalian berlatih untuk membuat ringkasan teks berita, terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang bacaan aslinya. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana langkah-langkah meringkas teks berita. Langkah-langkah meringkas teks berita yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan atau membaca teks berita secara seksama. Kemudian langkah kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Tolong diingat materi yang lalu tentang unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W1H atau terangkai dalam rumus adik Simba. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita tadi secara lengkap dan ringkas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tayangan berita berikut ini. Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan juga truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan tayangan berita tadi, kita lanjutkan dengan membahas pokok-pokok atau unsur-unsur teks berita. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W1H, what, who, when, where, why, how, atau terangkai dalam rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tolong diingat kembali materi yang lalu. Melalui rumus tadi, kita bisa merangkai sebuah pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi dari tayangan berita tadi adalah tentang padatnya pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua,
Siapa yang mengalami peristiwa itu? Adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Kemudian yang ketiga, dengan kata tanya di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawaban atas berita yang tadi ditayangkan adalah di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian yang keempat, menggunakan kata tanya kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Adalah 10 hari menjelang Lebaran. Kita lanjutkan dengan pertanyaan mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk-truk pengangkut barang-barang non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Lalu yang terakhir dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Proses tersebut menyebabkan antrean di pintu masuk kapal. Nah anak-anak, setelah kita mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang terangkai dalam adik Simba tadi, maka jawaban-jawaban tadi bisa kita rangkai menjadi sebuah ringkasan teks. Seperti contoh berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Berikutnya, dari ringkasan tadi kita bisa menyimpulkan isi berita yang tadi diperdengarkan. Isi berita tadi adalah menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itulah kesimpulan dari isi berita yang tadi diperdengarkan kepada kalian. Anak-anak yang soleh dan solehah, biasanya kalau kita mendengar sebuah berita atau membaca sebuah berita, maka muncul sebuah tanggapan dari diri kita. Nah, apa sih sebenarnya tanggapan itu? Tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang berupa komentar atau suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan sendiri. Nah, ada beberapa jenis tanggapan. Yang pertama, tanggapan positif. Kalimat tanggapan positif ini merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Kemudian yang kedua adalah kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan negatif merupakan kalimat tanggapan yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi terkait, bisa berupa sanggahan atau pernyataan menyangkal informasi yang telah diutarakan. Bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik? Cara menyampaikan tanggapan yang baik yang pertama, sesuai topik pembahasan. Yang kedua, membuat orang lain memahami pembahasan masalahnya. Yang ketiga, murni pendapat sendiri. Keempat, kalimat yang benar, tidak ambigu. Dan yang kelima, jika yang disampaikan tanggapan negatif, sebaiknya tidak dibarengi dengan emosi. Selain itu, sebuah tanggapan yang baik haruslah bersifat objektif. Yang ketujuh, tidak menjelekkan pihak lain. Dan yang terakhir, dibarengi dengan fakta. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh kalimat tanggapan terhadap sebuah berita berikut. Ada sebuah pernyataan atau berita yang berbunyi,
Ujian nasional kini dilakukan dengan cara ujian berbasis komputer dan secara online. Muncul sebuah tanggapan positif, ya. Contohnya seperti ini. Ujian nasional ini dilakukan dengan cara lebih modern dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Memang dari tahun ke tahun harus ada inovasi. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh tanggapan negatif atau kalimat tanggapan negatif. Mungkin tujuan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan secara online ini sangat bagus, akan tetapi kurang melihat kesiapan yang ada di lapangan. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer yang memadai. Pemerintah seharusnya memperbaiki dahulu sarana dan prasarana sekolah di setiap sekolah yang ada di Indonesia, ya. Walaupun di sini menggunakan kalimat tanggapan negatif, tapi tetap menjaga penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Di setiap kesempatan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan alat komunikasi yaitu bahasa. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat menuntun kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.